5 anggota sindikat judi online ditangkap tim di Treskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima pelaku ini diduga karena merugikan situs judi online sebesar 50 juta rupiah. Polisi tangkap kelima pelaku di sebuah markas besar para pemain judi online di kawasan Bantul, Yogyakarta. Kelima pelaku yang ditangkap ini bukan bandar, namun pemain yang memanfaatkan algoritma situs judi online demi keuntungan pribadi. Aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak November 2024. Melakukan pengungkapan kasus judi online untuk TKP di wilayah Banguntapan, Bantul. Kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 2025, pada saat kita amankan dalam tertangkap tangan itu diamankan 5 orang tersangka, yaitu RDS, NF, EN, DA, dan TA. Mereka memiliki peran masing-masing. Jadi kelima ini kalau istilah mereka menyebut adalah player atau pemasang. Sebagai perannya untuk RDS ini adalah bosnya. Dia yang menyiapkan link atau situsnya, dia mencari, kemudian menyiapkan PC-nya, kemudian menyuruh 4 orang karyawannya untuk masang judi online. Kemudian dia mencari promosi di situs-situs web judi online itu. Dia menurut pengakuan tersangka adalah keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. Jadi dia omsetnya itu sebulan bisa 50 juta. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya komputer, uang tunai, kartu SIM baru, cetak mutasi rekening pelaku, serta handphone. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri yang meninggal dunia di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, yakin bahwa Arya tidak bunuh diri. Selain keluarga, tetangga almarhum Arya juga meragukan keterangan polisi karena almarhum dikenal sebagai tetangga yang baik dan memiliki karir yang baik dalam pekerjaannya. Keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara. Usai rilis polisi yang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian almarhum. Keluarga menyatakan yakin bahwa Arya tidak bunuh diri. Kendati demikian, keluarga memberikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Keluarga pun masih berharap polisi akan menuntaskan kasus dengan sebaik-baiknya. Ketika disinggung tentang adanya konsultasi almarhum sebelum meninggal kepada sebuah lembaga secara online, keluarga menyebut bahwa konsultasi terhadap pekerjaan ataupun sesuatu masalah adalah hal yang wajar. Terlebih, istri almarhum juga memegang password email Arya Daru Pangayunan dan mengetahui isi keluhan suaminya. Selain keluarga, tetangga rumah Arya Daru Pangayunan juga mengaku kurang percaya dan meragukan jika almarhum meninggal karena bunuh diri. Namanya orang konsultasi mengenai berbagai macam hal itu kan sifatnya pribadi ya Mas. Istrinya itu memegang password email itu gitu. Dan juga tahu kok kondisinya. Itu saja Mas yang bisa kami sampaikan. Sejauh yang kami ketahui, tahu. Memang kondisinya kan yang namanya orang dalam kondisi kerja terdapat perbedaan persepsi dan lain sebagainya, itu wajar. Kemudian menceritakan persepsi tersebut kepada pihak lain, itu ya wajar. Itu jadi kami tidak berkomentar lebih lanjut Mas. Kalau saya percaya nggak percaya itu. Kenapa Pak? Karena kalau orangnya baik begitu orangnya baik-baik dan ininya ya gimana ya, karirnya juga bagus gitu. Karirnya bagus. Saya kira ya nggak akan bunuh diri lah. Sebelumnya dalam rilis polisi pada Selasa 29 Juli lalu, disimpulkan bahwa indikator kematian Arya Daru mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain, serta tidak ditemukan unsur pidana. Dengan kata lain, Arya Daru mengakhiri hidupnya sendiri. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim Satgas Pangan Polri melakukan rekonstruksi beras premium oplosan di gudang PT Padi Indonesia Maju, anak perusahaan Wilmar Group di Serang, Banten. Polisi juga menyita 58,9 ton beras premium oplosan dan sejumlah alat mesin produksi. Rekonstruksi beras premium oplosan dilakukan tim Satgas Pangan Polri di gudang PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten. Rekonstruksi dilakukan untuk melihat langsung proses pengoplosan beras premium yang menghantui masyarakat. Polisi sebelumnya telah menyita lebih dari 13.000 karung beras dan 58,9 ton beras patah serta sejumlah beras premium berbagai merek mulai dari Sania, Fortune, Sofia, dan SIIP yang sudah siap edar. Dari hasil pengujian, keempat merek tersebut terbukti memiliki komposisi yang tidak sesuai standar beras premium. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf, menyatakan pihak manajemen kooperatif dan sampaikan banyak hal untuk kepentingan penyidikan Satgas Pangan. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa manajemen cukup kooperatif dengan kita, sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan processing ini dan menginformasikan kepada kita banyak hal juga untuk kebutuhan penyidikan. Kami berharap supaya apa yang menjadi temuan kita tadi segera diperbaiki, ya, diskusikan dengan manajemen supaya produksi ini bisa betul-betul maksimal sesuai dengan komposisi yang dipromosikan kepada masyarakat, khusus untuk produksi beras premium dengan standar kualitas yang baik. Selain beras, polisi juga menyita sejumlah mesin produksi beras oplosan. Dari Serang, Banten, Hadisti Arifa Sadusanto, Aidus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada besok. Nadiem dipanggil KPK terkait penyelidikan kasus Google Cloud dan dijadwalkan hadir pukul 9 pagi Kamis esok 7 Agustus 2025. Waktu pengadaan Google Chrome ini terjadi saat pandemi COVID-19. Google Cloud digunakan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara online. Pengadaan Google Cloud ini pun diduga memakan biaya yang besar. Tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di anak usaha Pertamina Muhammad Riza Khalid akan segera ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Status DPO ini akan menjadi bagian dari pengajuan red notice ke Interpol. Penetapan DPO terhadap Riza Khalid dilakukan karena Riza sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengajukan red notice sehingga saat ada aktivitas keluar masuk Riza Khalid ke suatu negara bisa terdeteksi. Jaksa Agung pun berharap Riza Khalid kooperatif dengan datang memenuhi panggilan sehingga tidak perlu dilakukan upaya paksa.